pagi anak-anak, jumpa lagi sama teacher di sini di hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan mata pelajaran matematika. Kita akan masuk ke bangun ruang kerucut. Nah, bisa kalian lihat di belakang teacher itu sudah ada teacher gambar bangun ruang kerucut ya. Sudah teacher gambarkan bangun ruang kerucut. Kalau di buku kalian bisa kalian buka di halaman 130 ya, di halaman 130. Nah, bangun ruang kerucut ini ya, dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki dua sisi. Yang mana sisinya? Sisinya itu ini sisi alas, yang lingkaran di bawah itu sisi alas, dan ini sisinya. Nah, juga itu selimutnya ya. Nah, bangun ruang kerucut juga itu memiliki satu rusuk lengkung. Memiliki satu rusuk lengkung. Dia hanya memiliki satu rusuk lengkung. Nah, satu rusuk lengkung. Memiliki satu titik puncak. Nah, dia sama seperti limas. Dia sama seperti bangun ruang limas. Dia memiliki titik puncak ya. Memiliki titik puncak. Ini titik puncaknya. Nah, ini yang dinamakan titik puncak ya. Nah, dari kerucut ini ya, yang namanya tinggi itu berada di sini. Nah, tinggi kerucut. Nah, tinggi itu yang ini. Nah, itu tinggi ya. Kalau jari-jarinya mungkin kalian sudah tahu, jari-jarinya itu di sini. Nah, ini jari-jarinya ya. Nah, itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang rumus selimut kerucut, rumus luas permukaan kerucut, dan rumus volume kerucut. Nah, yang pertama itu kita akan membahas rumus selimut kerucut. Nah, kalau mau mencari rumus selimut kerucut itu kita harus mencari dulu. Bisa kalian buka di halaman 131. Nah, di buku kalian sudah ada. Nah, apa ini S, teacher? S ini itu merupakan sisi miring. Nah, sisi miring itu berada di sini, di gambarnya. Nah, S. Nah, sisi miring. Nah, rumus mencari luas selimut kerucut, mencari rumus kerucut itu ya, pi dikali jari-jari dikali sisi miring ya, dikali sisi miring. Nah, itu merupakan rumus luas selimut kerucut. Beda dengan rumus luas permukaan kerucut. Kalau rumus luas permukaan kerucut itu pi kali R ya, dikali buka kurung lagi T ditambah S. T ditambah S. R ditambah S, bukan T ditambah S. R ditambah S. Bisa dibalik, kalau di buku kalian itu S ditambah R. Nah, artinya kita juga harus mencari sisi miring. R-nya itu jari-jari ya. Jari, ini juga jari. Nah, itu cara menentukan luas permukaan kerucut. Ingat nak, kalau mencari selimut kerucut, pi dikali R dikali sisi miring. Nah, sedangkan kalau mencari luas permukaan kerucut, pi dikali R di buka kurung ya nak ya. Pi dikali R tutup kurung dikali R tambah S ya, dikali R tambah S. Nah, itu mencari luas permukaan kerucut. Nah, yang terakhir itu mencari volume kerucut. Nah, kalau mencari volume kerucut ini rumusnya sepertiga ya, sepertiga pi R kuadrat dikali T. Nah, pi R kuadrat ini kan sama seperti rumus luas lingkaran ya. Luas lingkaran kan pi R kuadrat ya. Karena ini kerucut, jadi sepertiga dikali pi R kuadrat dikali T. Ya, T itu tinggi tadi, yang merupakan tinggi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Nah, di sini sudah teacher tuliskan contohnya. Diketahui sebuah kerucut dengan tinggi 8 cm apabila jari-jarinya 16 cm ya. Apabila jari-jarinya 16 cm, berapakah volume bangun tersebut? Berapakah volume bangun
tersebut. Ini 6 ya, Nak ya. Nah, jari-jarinya 6 cm. Berapakah volume bangun tersebut? Nah, artinya ini harus mencari volume ya. Ya, mencari volume. Artinya volumenya itu sepertiga dikali pi r kuadrat dikali t. Nah, teacher tidak buat diketahuinya ya. Kalau kalian nanti buat enak ya. Karena teacher di sini mungkin kita juga karena papan tulisnya ya. Nah, kita buat sepertiga dikali r-nya tadi 6. Artinya kita menggunakan 3,14 saja dikali 6 cm dikali 6 cm dikali tingginya 8 cm. Nah, bisa kita cari. Ini bisa kalau dibagi dia hasilnya berapa? 6/3. Ini jadinya habis, ini jadinya 2. Artinya tinggal sisa 3,14 dikali 2 dikali 6 cm dikali 8 cm. Nah, kalau mau mudah tinggal kaliin dulu Nak. 2 kali 6 kali 8. 2 kali 6 tadi itu 12. Coba di sini 12 ya. Nah, 2 kali 6 12 dikali 8. Nah, 96. Tinggal dikaliin 3,14 dikali 96. Nah, tinggal dikaliin. Bisa kalian coret sendiri di rumah. Sini teacher coret ya di sini ya. Ini 24 simpen 2, 6, 7, 8, 18. Jangan dihilangkan dulu Nak komanya. Ya, komanya nanti. Ya, jangan takut, komanya nanti. Kita lanjut. 4 kali 9 36, 6. Tulis 3, 9, 12, 27, 28. Kita tambah 4. Nah, 8 ditambah 6 14 juga ya. 8 tambah 6 ya 14. 11 0. Nah, 3. Baru kita cari komanya. Komanya ada 2 belakang koma kan? 1 2. Jadi 1 2. Jadi hasilnya jadi 301,44 cm pangkat 3. Ya, itu. Nah, itu kalau mencari volume bangun uang kerucut. Ingat rumusnya, sepertiga dikali pi r kuadrat dikali t. Ya, sepertiga dikali pi r kuadrat dikali t. Ya, itu. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut. Nah, sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari yaitu 6 dan tingginya 8. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Nah, tadi kalau mau dibuat diketahui boleh. Kita buat di sini. Diketahui jari-jari R 6 cm, tingginya 8 cm. Yang ditanya itu luas permukaan. Lalu kita dijawab. Nah, dijawab. Teacher hapus ini ya. Kita lanjut ke sini ya.
ini sudah diketahui. Tapi kalau ini sudah diketahui, tidak perlu kita mencari T lagi. Oh, perlu nak untuk mencari nanti volume, ya, untuk mencari volume itu harus perlu ya. Nah, kalau mencari T itu T kuadrat sama dengan ya S kuadrat dikurang R kuadrat. Kalau R kuadrat itu sama T kuadrat dikurang S kuadrat. Tuh. Ya. S kuadrat dikurang T kuadrat. Nah, sekarang kita mencari sisi miringnya di sini. Ya. Artinya R-nya tadi 6. Ya, R-nya 6 ditambah T-nya itu 8. 6 kuadrat itu 36. Ya, ditambah 8 kuadrat itu 64. Nah, berapa? 36 tambah 64 itu 100 ya hasilnya. Ya, 100. Nah, tetapi ini S kuadrat. Nah, kita mau menghilangkan kuadratnya itu dengan cara S sama dengan kita cari akarnya. Nah, akar 100. Akar 100 itu yaitu 10. Nah, inilah sisi miringnya. Jadi kita masukin tadi di situ, bisa salin di sini ya. Pi kali R T R tambah S. Untuk mencari luas permukaan ini tidak ada T di sini ya. Nah, karena R-nya 6, jadi kita menggunakan 3,14. Ya, 3,14. Jadi 3,14 dikali R-nya tadi 6 cm ditambah S tadi 10 cm. Nah, masukin S tadi. Itulah fungsi kita mencari sisi miringnya tadi. Nah, tinggal kita kali 3,14 dikali 6 itu 18,84 dikali 6 tambah 10 itu 16 cm. Nah, tinggal 18,84 dikali 16 yaitu 0,44 cm kuadrat. Tuh. Itu cara mencari luas permukaannya ya. Terlebih dahulu kita harus tahu cara mencari sisi miringnya. Oke, nanti kita lanjut lagi di Zoom minggu depan ya, Zoom minggu depan ya. Teacher akan kalau kalian ada pertanyaan nanti minggu depan teacher akan buat Zoom-nya itu Zoom matematika ya. Oke. Mungkin cukup di sini penjelasan teacher pada hari ini. Apabila teacher ada salah kata atau teacher minta